Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada kesempatan pada pagi hari ini, saya Ronaldo Arif Hidayat dari mahasiswa S2 Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan terkait tentang model-model pengembangan kurikulum MCNEIL yang dibina oleh dosen mata kuliah yaitu Bapak Dr. Wasis Dwi Wiyogo, MPD. Baik, di sini terkait pembahasannya, di sini ada dua. Yang pertama yaitu mengenai pengertian perkembangan kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu terkait model-model pengembangan kurikulum MCNEIL. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pengembangan kurikulum sendiri, yaitu di sini di sini eh, menurut Ramadhani 2020 menjelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat program pembelajaran yang wajib disusun oleh setiap lembaga, satuan pendidikan, dan menjadi salah satu dari unsur yang sangat urgen atau mendesak dalam pendidikan. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan tentunya mempunyai karakteristik dan model yang berbeda antara satu sama lain, sehingga dalam menetapkan kurikulum harus disesuaikan dengan model satuan tiap lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Mustafa dan Dwi Yogo 2020 mengemukakan pada abad 21 menunjukkan bahwa dalam pembelajaran jasmani tidak hanya tentang keterampilan gerak dan kesehatan jasmani saja, namun peserta didik dituntut untuk mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu berkolaborasi. Namun sumber belajar yang berasal dari kemasan teknologi modern perlu diberikan. Oleh karena itu, jadi kurikulum pendidikan jasmani disusun agar menghasilkan manusia yang memiliki kesehatan dan keterampilan yang baik dalam tantangan global di abad 21. Selain itu juga diperlukan guru PJOK yang profesional untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum PJOK. Sebab itu dalam kurikulum 2013 standar kompetensi lulusan atau SKL sesuai dengan yang seharusnya, yakni sebagai kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk model pengembangan kurikulum MCNIL sendiri yaitu terdapat yang pertama yaitu ada tujuan, sasaran dan kerangka program. Selanjutnya itu cakupan materi berisi atau topik. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai prosedur pelaksanaannya atau istilahnya yaitu metodenya. Selanjutnya di sini ada 4 model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh MCNEIL sendiri, yaitu yang pertama yaitu ada kurikulum model humanistik, yang kedua mengenai pengembangan kurikulum model rekonstruksi sosial, yang ketiga yaitu kurikulum model teknologi, dan yang terakhir yaitu kurikulum model subjek akademik.
yang pertama yaitu mengenai kurikulum model humanistik. Untuk humanistik sendiri yaitu menurut Nur Haid 2006 mengemukakan dalam pandangan humanisme, kurikulum adalah sesuatu yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya, dan kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses yang mampu memenuhi kebutuhan individu untuk mencapai integrasi perkembangan dalam menuju aktualisasi atau pewujudan diri. Oleh karena itu, kurikulum model humanistik menjadikan manusia yang bisa menciptakan unsur kreativitas, kemandirian, kebebasan, aktivitas, pertumbuhan diri, termasuk keutuhan anak sebagai keseluruhan minat dan motivasi interistik. Sedangkan menurut Setiadi 2016 juga menjelaskan yaitu tujuan dalam kurikulum humanistik adalah untuk memberikan alternatif pilihan pada siswa atas hidup bertanggung jawab atas pilihannya dan menyadari bahwa mereka bisa memilih dan proses membentuknya kepribadian yang berkaitan dengan kondisi ideal, pertumbuhan, kepribadian, integritas, dan otonomi. Sehingga dalam kurikulum humanistik banyak dipengaruhi oleh faktor psikologi yang banyak mendorong adanya aktualisasi diri, di mana pembelajar dibiarkan berekspresi, bertindak, bereksperimen, bahkan membuat kesalahan. Dilihat dari mendapatkan umpan balik, serta menemukan siapa diri mereka. Oleh karena itu, kita akan belajar mengenai diri kita sendiri melalui respon terhadap pengalaman puncak dan melalui meditasi dan disiplin spiritual, seseorang bisa mengendalikan kesadarannya. Jadi, berdasarkan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum humanistik dapat dipercayai sebagai fungsi kurikulum yang memberikan pengalaman kepada siswa untuk menunjang secara historistik tercapainya perkembangan dan kemerdekaan pribadi. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai kurikulum model rekonstruksi sosial. Di sini menurut Mubarak 2013 menjelaskan bahwa rekonstruksi sosial merupakan sebuah gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai institusi perubahan dan pengajaran positif sebagai pembangun masyarakat. Dan dalam kurikulum rekonstruksi sosial sendiri bertujuan program pendidikan setiap tahun dapat berubah bergantung dengan perkembangan pada suatu masyarakat. Sedangkan metode yang menjadi titik utama dalam metodenya menggunakan prinsip keselarasan antara tujuan nasional dengan tujuan pembelajar. Sedangkan menurut Savitri 2020 menemukan bahwa model kurikulum rekonstruksi sosial cocok diterapkan dalam sekolah menengah, di mana para peserta didik dapat belajar untuk terjun langsung ke lingkungan masyarakat yang dilandasi oleh permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi dasar perubahan karakter yang dialami oleh sebagian peserta didik, sebab model kurikulum rekonstruksi sosial ini dikembangkan dalam pendidikan karakter pada jenjang sekolah menengah. Berdasarkan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui model kurikulum rekonstruksi sosial ini mengajarkan bahwa
manusia sejatinya merupakan makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri, serta membutuhkan orang lain dalam berkehidupan dan bekerja sama dan dalam kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu guru berperan menghubungkan tujuan peserta didik dengan manfaat lokal, sosial, dan internasional. Para peserta didik diharapkan dapat menggunakan minatnya dalam menemukan jawaban atau permasalahan sosial yang dibahas di kelas. Yaitu selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai kurikulum model teknologi. Menurut Nur Ahid 2006 bahwa menjelaskan dalam pengembangan kurikulum teknologi lebih menekankan bagaimana cara menyampaikan materi ajar yang sesuai dengan apa kebutuhan dari siswa, sehingga dapat lebih mudah menerima materi yang diberikan oleh guru. Dalam pelaksanaan pendidikan jasmani yang terjadi saat ini ditekankan dalam penyampaian materinya menggunakan daring. Tingkat analisis seseorang guru dalam menyampaikan materi ajar sangat dibutuhkan secara komprehensif. Salah satu contoh yang digunakan saat ini adalah dengan mengembangkan media pembelajaran yang berbasis media interaktif. Oleh karena itu rancangan bangun dalam konferensi kurikulum ini adalah dimulai dari perumusan tujuan yang akan dicapai, kemudian disediakan alat atau media untuk mengukur keberhasilan, kemudian dilanjutkan memenuhan bahan pembelajaran. Setelah itu penggunaan metode yang dianggap tepat dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu yang keempat atau yang terakhir yaitu di sini ada pengembangan kurikulum model subjek akademik. Menurut Pangestu dan kawan-kawan 2019 yaitu menemukan bahwa kurikulum akademik ini merupakan salah satu sebagai satu-satunya model kurikulum yang selama ini menjadi kiblatnya kurikulum pendidikan tinggi yang bertujuan untuk semua siswa maupun guru menguasai kajian akademik secara mendalam. Model kurikulum akademik ini sangat mengutamakan pengetahuan sehingga pendidikan diarahkan lebih bersifat intelektual. Guru sebagai penyampaian bahan ajar mempunyai peranan penting, yaitu menguasai semua pengetahuan yang ada dalam kurikulum dan menjadi ahli dalam bidang-bidang studi yang diajarkan. Sedangkan menurut Nur Ahid 2006 yaitu oleh karena itu kurikulum akademik sangat mengutamakan pengetahuan maka pendidikannya lebih bersifat intelektual sehingga kurikulumnya tidak hanya menekankan pada materi yang disampaikan dalam perkembangannya secara berangsur-angsur memperhatikan proses belajar yang dilakukan siswa bahwa proses belajar yang dipilih sangat bergantung pada segi apa yang dipentingkan dalam materi pembelajaran tersebut. Jadi berdasarkan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum subjek akademik ini lebih mengutamakan isi pendidikan yaitu diambil dari setiap disiplin ilmu. Setiap aspek pendidikan sangat diperhatikan dalam pembagian tugasnya. Contohnya sendiri yaitu guru sebagai seseorang ahli dalam fokus ilmu masing-masing. Selain sebagai penyampaian ilmu, adalah sebagai model untuk siswa-siswinya. Baik, mungkin itu saja terkait presentasi pada pagi hari ini. Bila ada salah kata, saya ucapkan
Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.